Saat film dimulai, kita disuguhi oleh adegan-adegan yang sadistik, di mana kita bisa melihat mayat-mayat korban pembunuhan dengan posisi diikat menyerupai penyaliban. Ya, sebuah kota sedang diteror ketakutan karena akhir-akhir ini mereka dihadapkan dengan kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan. Scene berpindah kepada seorang pria bernama Gyeongju. Ia sedang bermain game perjudian di salah satu warnet. Ia memanggil pelayan di sana dengan mengoceh bahwa sistem game yang ia mainkan sangat lemot. Lalu, ia meminta pelayan tersebut untuk minta minum gratis sebagai ganti rugi uang yang telah ia keluarkan. Pelayan tersebut bilang hal tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan transaksi. Pengocehan pun terjadi. Masih di tempat yang sama, seorang wanita terlihat sedang bertransaksi dengan pemilik warnet. Gyeongju terlihat mencoba sembunyi-sembunyi darinya. Usut diusut, ternyata wanita tersebut tidak lain adalah pemilik kontrakan apartemen yang mana Gyeongju ngontrak di sana dan dia sudah tidak membayar kontrakan selama sebulan lebih. Scene kembali berpindah ke kontrakan yang disewa oleh Gyeongju. Terungkap bahwa Gyeongju adalah penulis novel yang tidak laku. Ia sedang dalam proses penulisan novel dengan genre pembunuhan. Tiba-tiba, telepon pun berdering. Gyeongju mengangkatnya. Telepon tersebut adalah dari wanita pemilik kontrakan yang marah-marah padanya karena ia belum juga membayar uang kontrakan. Gyeongju memohon untuk diberikan waktu 1 minggu lagi, namun pemilik kontrakan sudah muak karena ia sudah menjanjikan hal yang sama namun tak pernah ditepati oleh Gyeongju. Gyeongju lalu kembali ke komputernya sambil mencari ide-ide untuk plot novelnya. Gyeongju pun berimajinasi tentang pembunuhan sadis yang ia langsung tuangkan dalam tulisannya. Di sisi yang lain, Jae-shin, sahabatnya Gyeongju, yang merupakan detektif kepolisian, nampak sedang berdiskusi serius dengan atasannya perihal kasus pembunuhan berantai di kota tersebut yang sudah memakan 4 korban. Namun tak juga mendapatkan clue siapa pelakunya. Jae-shin pun didesak atasannya untuk segera memecahkan kasus tersebut. Kembali ke Gyeongju, ia sedang mengobrol dengan salah satu pimpinan penerbit novel di kantornya. Pimpinan tersebut memuji tulisan Gyeongju yang menurutnya unik dan seru, namun di saat bersamaan ia bilang bahwa tulisannya terlalu sadistik dan tidak banyak orang yang akan berminat. Gyeongju lalu menimpali dengan pendapat bahwa tulisannya berasal dari kisah nyata. Namun ketika ditanya balik apakah Gyeongju pernah membunuh orang, ia menjawab tidak. Singkat cerita, Jae-shin mentraktir Gyeongju makan di restoran. Jae-shin menasihati Gyeongju untuk berhenti minum-minum karena menurutnya itu dapat menghambat pekerjaannya sebagai penulis. Namun, Gyeongju nampak tidak merespon nasihat tersebut. Tapi, ia malah memberi ucapan selamat pada Jae-shin yang baru saja naik jabatan di kepolisian sebagai tim investigasi pembunuhan. Jae-shin lalu mendapat telepon dari kantornya dan segera pergi kembali untuk bekerja. Gyeongju kembali minum-minum di taman sekolah, lalu imajinasinya tentang pembunuhan kembali muncul. Ia berimajinasi model makrifat untuk novelnya, namun di saat bersamaan ia membayangkan tentang posisi korban yang tergantung di hadapannya. Setelah itu, Gyeongju pergi ke warung terdekat untuk jajan tteokbokki bareng dengan bocil-bocil di sana. Ia kemudian membujuk bocil-bocil itu untuk membayar makanannya. Gyeongju lalu pulang ke kontrakannya, namun kunci kontrakan tersebut sudah diganti oleh pemiliknya sehingga Gyeongju tidak bisa masuk ke dalam. Di pintu terpampang tulisan yang memerintahkan Gyeongju untuk segera menelepon si ibu pemilik kontrakan. Gyeongju lalu pergi ke wartel terdekat lalu meneleponnya. Dengan kesal, Gyeongju kembali memohon agar si ibu mengizinkannya masuk ke kontrakannya, namun si ibu bersikeras tidak akan membiarkannya masuk kecuali ia melunasi terlebih dahulu uang kontrakannya. Si ibu pun menutup telepon tersebut. Dan ketika Gyeongju menelponnya kembali, telepon nampaknya sudah dimatikan. Kesal, depres, dan sedih, Gyeongju kembali minum-minum di taman kota sembari ngudud meratapi nasib. Dari kejauhan, nampak geng motor sedang ngabret di jalanan. Saat melewati tempat di mana Gyeongju duduk, tiba-tiba salah satu anggota geng motor melemparkan sesuatu menyerupai tepung terigu. Tentu saja, itu membuat Gyeongju emosi. Ya bagaimana gak emosi lah, udah mah diusir dari kontrakan, novelnya gak laku, ortunya gak punya, jomblo lagi, wak. Saat bersamaan, sebuah mobil nampak berhenti di seberang jalan dekat Gyeongju. Dua sejoli sedang akan bercinta, namun sang pria kebelet ingin ngompol, lalu keluarlah dia dari mobil, sementara si ceweknya menunggu dalam mobil. Ketika sedang ngompol, tiba-tiba
Ya, melihat hal itu si cewek yang dalam mobil menjerit ketakutan dan berusaha untuk keluar dari mobil untuk lari ke jalan. Sayangnya Gyeongju berhasil menyeretnya. Dua sejoli lalu dibawa ke sebuah toilet yang sepi. Terlihat si cewek begitu ketakutan, sementara sang cowok terlihat telah meninggal. Gyeongju sambil memegang pecahan botol minuman, meneror, mengancam, dan mengolok-olok si cewek yang begitu ketakutan, dan bahkan memohon padanya agar tidak membunuhnya, dan berjanji tidak akan melaporkannya pada polisi. Gyeongju menawarkan opsi padanya untuk menyanyikan sebuah lagu favoritnya dengan imbalan akan dibiarkan hidup. Si cewek pun mulai bernyanyi, namun tiba-tiba... 처음부터 살려줄 생각은 없었다. Ya, Gyeongju lalu memotong lehernya hingga si cewek itu meninggal. 이렇게 오래 걸려. Jeng jeng jeng. Guys, alhamdulillahnya itu semua hanyalah imajinasi dari Gyeongju alias gak real, dan dua sejoli tersebut dalam kenyataannya nampak langsung pergi setelah cowoknya beres ngompol. Dan Gyeongju hanya berdiri melihatnya sambil ngelamun. Keesokan paginya, si ibu kontrakan hendak masuk ke dalam mobilnya di parkiran. Tiba-tiba, Gyeongju muncul dari belakang. Gyeongju kembali memohon untuk diizinkan masuk ke kontrakannya untuk mengambil beberapa file di komputernya, karena menurutnya ia tak bisa membayar kontrakan jika ia tidak bekerja di komputernya. Si ibu pun menyetujui. Lalu berjalanlah mereka berdua ke kontrakan. Saat tiba di kontrakan, si ibu terus mengoceh tentang kondisi di dalam kontrakan yang tidak terurus. Ia pun dengan sarkasnya akan lebih memilah dan memilih orang ketika dia mengontrakkan apartemennya agar tidak rusak seperti Gyeongju. Gyeongju melihat barang-barangnya sudah tercecer di lantai. Lalu ketika ia melihat frame foto keluarganya tergeletak di lantai dengan kondisi pecah, Gyeongju pun mulai murka. Dengan kasar, ia menyuruh si ibu kontrakan untuk merapihkan kembali foto tersebut. Namun, si ibu kontrakan malah menendang foto tersebut dengan marah. Di sanalah Gyeongju tidak bisa menahan diri. Lalu si ibu kontrakan pun meninggal, guys. Gyeongju lalu mengambil uang serta menulis catatan sewaan milik ibu kontrakan agar seolah-olah dia sudah melunasinya. Agar dirinya tidak ditangkap, Gyeongju men-setting pembunuhan tersebut seolah-olah itu adalah ulah dari pembunuhan berantai yang sedang terjadi di kotanya. Ia pun mengingat korban dengan posisi yang serupa seperti korban-korban pembunuh berantai lainnya di tengah kota. Pagi harinya, terlihat Jae-shin serta tim investigasinya sedang memenuhi TKP. Tiba-tiba dari kejauhan, Gyeongju menelepon sahabatnya itu dan menanyakan apakah pembunuhan tersebut sebagai copycat atau bukan. Jae-shin lalu menjawab dengan ya mungkin saja, karena investigasi belum sepenuhnya selesai. Hari pun berganti. Gyeongju pergi ke sebuah toko untuk mengganti frame foto keluarganya yang rusak. Pemilik toko tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Hyoi. Hyoi menyalakan TV, lalu tiba-tiba berita pembunuhan muncul di TV. Gyeongju mulai terlihat cemas. Dengan sembunyi-sembunyi, Hyoi membuka HP-nya untuk mengetik SMS. Lalu kemudian HP Gyeongju pun bunyi karena ada SMS yang masuk. Setelah mendapatkan frame yang diminta, Gyeongju pun lalu pergi dari toko tersebut. Lalu kita pindah scene di mana anjing milik Hyoi sedang memakan makanan yang ternyata itu adalah milik Hyoi. Hyoi terlihat sedikit marah tentang hal itu. Hyoi lalu makan dengan makanan yang lain, sementara sang anjing terlihat tertidur. Tertidur apa meninggal ya? Scene berpindah lagi, Jae-shin sedang mengobrol dengan seniornya di kantor. Seniornya tersebut bilang bahwa belasan tahun silam ada sebuah kasus pembunuhan serupa dengan pembunuhan terakhir yang baru saja terjadi. Namun belum terpecahkan sampai saat ini. Jae-shin pun langsung kaget kenapa seniornya tersebut baru bilang sekarang, mengingat Jae-shin saat ini kepusingan menyelidiki pembunuhan berantai dan potensi pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Kembali ke Hyoi, ia terlihat sedang membuat sebuah kartu identitas palsu. Tampaknya juga, ia lalu mulai berusaha menutupi sidik jarinya memakai power glue alias lem. Jae-shin menuruni tangga di kantornya dengan membawa file-file dokumen kasus pembunuhan yang hendak ia bawa untuk Gyeongju. Karena Gyeongju memintanya untuk riset penulisan novelnya. Lalu tiba-tiba beberapa file terjatuh.
File tersebut lalu diambil oleh pria berkacamata yang lewat di tangga menuju ke kantor kepolisian di lantai 2. Ya, betul. Pria berkacamata tersebut tidak lain adalah Hyoi yang menyamar sebagai seorang jurnalis, dan itu tujuan dia dari tadi, memalsukan identitasnya dan melumuri sidik jarinya dengan menggunakan lem. Jae-shin pun tiba di kontrakannya Gyeongju untuk mengantarkan file-file kepolisian yang dia minta. Namun Gyeongju nampaknya sedang pergi keluar. Jadi Jae-shin pun memutuskan untuk menunggunya di dalam. Setelah cukup lama, Jae-shin yang sudah nampak bosan mulai membuka komputer Gyeongju. Lalu ketika dibuka, file novel yang sedang ditulis Gyeongju langsung muncul di halaman utama. Otomatis Jae-shin pun membacanya. Awalnya Jae-shin tak mencurigai apapun, namun semakin ia baca lebih detail, semakin ia menyadari bahwa beberapa clue mengarah pada pembunuhan ibu kontrakan yang dilakukan oleh Gyeongju. Suara pintu pun mulai terdengar. Jae-shin dengan panik berusaha menutup file novel yang sedang ia buka. Gyeongju datang dan menyapa sahabatnya itu tanpa mencurigai apapun. Lalu ia menawari Jae-shin untuk minum bersama sembari mengobrol. Namun Jae-shin menolak dengan alasan ia sedang dalam tugas. Ia lalu bilang pada Gyeongju bahwa file-file yang dimintanya sudah ia bawa. Sekali lagi Gyeongju pun meyakinkan Jae-shin apakah benar dia tidak mau setidaknya minum sebentar. Jae-shin pun keluar dan lanjut pergi ke kantornya. Sesampainya di kantor, Jae-shin kaget karena di mejanya terdapat 4 karikatur yang merepresentasikan 4 korban pembunuhan berantai sebelumnya. Ia lalu menanyakan hal itu kepada rekan-rekannya di kantor. Awalnya sebagian dari mereka tidak tahu siapa yang menaruh benda tersebut di mejanya. Namun seorang lalu teringat bahwa beberapa jam yang lalu seorang pria yang mengaku sebagai jurnalis atau reporter sempat bertamu dan duduk di mejanya Jae-shin serta meninggalkan kartu identitasnya. Setelah itu, Jae-shin menyuruh rekannya untuk membuat sketsa pria tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mewawancarai beberapa orang yang sempat melihatnya. 세입자라던가? 야, 마지막 Singkat cerita, sketsa pun telah dibuat dan disebarkan oleh kepolisian. Hyoi yang mengamati sketsa tersebut dengan santainya bertanya kepada bapak-bapak di dekatnya tentang kemiripan sketsa tersebut dengan dirinya. Si bapak tersebut bilang sketsa tersebut sangatlah mirip dengan Hyoi, namun dia juga menimpali bahwa Hyoi mana mungkin menjadi pelaku pembunuhan. Hyoi pun meresponnya dengan senyum yang sinis. Di dalam perjalanan, Jae-shin dan rekannya sedang mengobrol tentang bukti-bukti penyelidikan yang mengarah pada sebuah insiden kebakaran yang menewaskan orang tua Gyeongju. Jae-shin pun lalu flashback ke masa-masa itu. Terlihat Jae-shin muda berkelahi dengan ayah Gyeongju yang sering menghinanya hingga ia tak sengaja membuat rumah mereka terbakar. Tidak hanya itu, kedua orang tua Gyeongju pun juga tewas. Selama flashback, ia kembali sadar karena mobilnya menabrak mobil orang lain. Dari sana kita tahu bahwa Jae-shin lah yang secara tidak sengaja membuat sahabat baiknya Gyeongju menjadi yatim piatu tanpa Gyeongju mengetahuinya. Hal itu membuat Gyeongju tinggal di panti asuhan bersama Jae-shin yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Jae-shin yang mulai mencurigai Gyeongju sebagai pembunuhan ibu pemilik kontrakannya lalu masuk ke kontrakan Gyeongju tanpa sepengetahuannya. Di sana, Jae-shin mulai mencari jejak-jejak yang dicurigai mulai dari pintu hingga kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Jae-shin mulai menyemprotkan cairan yang dapat melihat berkas darah. Ketika ia melihat hasilnya, Jae-shin lalu kaget, syok, dan tidak percaya tentang bukti yang ia temukan. Ia pun lalu keluar dan terlihat kecewa. Scene berpindah kepada 2 orang polisi yang sedang piket malam di taman kota. Mereka ditugaskan untuk mengawasi di sana, siapa tahu pembunuh berantai yang sedang mereka cari kembali lagi ke TKP. Salah seorang polisi yang sedang bertugas tiba-tiba kebelet ingin berak, sementara rekannya tetap dalam mobil sembari tidur. Saat ia kembali, tanpa sepengetahuannya, rekannya telah tewas dibunuh dan pada akhirnya ia pun tewas dibunuh, jadi dua-duanya pun dibunuh. Gyeongju kembali ke kontrakannya, ia menemukan bekas spray cairan yang dipakai Jae-shin untuk mencari bukti di sana. Gyeongju sebenarnya tahu bahwa itu pasti Jae-shin. Gyeongju lalu flashback ke masa lalu yang secara mengejutkan, ia membunuh seorang wanita rentenir yang ia curigai sebagai pelaku pembunuh yang membakar rumah dan keluarganya. 자신의 친구 Jae-shin yang sudah mengetahui bahwa Gyeongju membunuh si ibu pemilik kontrakan lalu mengajaknya mengobrol 4 mata sebagai seorang sahabat sejati.
Jae-si pun dengan perasaan campur aduk bertanya pada Gyeongju mengapa ia harus membunuh, sementara Gyeongju terlihat pasrah. Jae-sin lalu memukuli Gyeongju. Pagi harinya, Jae-sin yang membawa Gyeongju dalam mobil pergi ke TKP pembunuhan yang baru saja terjadi malam tadi. Kedua korban tidak lain adalah dua orang anggota polisi yang ditugaskan untuk mengintai orang yang dicurigai sebagai pemburu berantai, namun naas malah mereka pun ikut menjadi korban. Kembali ke kontrakan, Gyeongju memperlihatkan SMS dari nomor tidak dikenal yang ia terima ketika sedang membeli frame foto di tokonya milik Hyoi. Lalu Gyeongju mulai menjelaskan teorinya tentang hubungan keempat korban pembunuhan berantai yang ternyata memiliki kemiripan tindik di hidung mereka kepada Jae-sin. Mulai dari korban pertama hingga terakhir guna membantu mencari pelakunya. 동네 Di gedung pusat kota, Gyeongju dan Hyoi serta warga lainnya sedang nyimak ketua masyarakat yang tengah mengimbau warganya untuk lebih waspada karena kasus pembunuhan berantai semakin kesini semakin mengerikan dan pelakunya masih belum ditangkap. Saat kumpulan selesai, Gyeongju dan Hyoi berjalan ke direksi yang sama. Gyeongju tiba-tiba memperhatikan Hyoi yang sedang berjalan di depannya. Ketika Hyoi masuk ke rumahnya yang menyatu dengan toko, Gyeongju tiba-tiba melihat nomor telepon toko Hyoi terpampang nyata di atasnya nampak serupa dengan yang mengirim SMS misterius padanya. Dari sanalah Gyeongju mulai mencurigai Hyoi. Keesokan harinya, Hyoi pergi ke klinik dokter hewan untuk mengobati anjingnya yang sakit. Dokter hewan tersebut ternyata adalah teman kelas Hyoi ketika di SMA, yang bernama Lee. Pertemuan mereka membuat Hyoi kembali teringat momen-momen tersakiti ketika temannya itu selingkuh dengan pacarnya yang bernama Min So-hee. Lee segera meminta maaf tentang kejadian di masa lalu tersebut. Dari sini kita mulai bisa melihat bahwa Min So-hee adalah salah satu korban pembunuhan berantai yang tidak lain dilakukan oleh Hyoi yang masih sakit hati karenanya. Saat Lee sedang membersihkan tangannya, Hyoi dengan penuh rasa dendam tiba-tiba menyerangnya hingga tewas. Singkat cerita, setelah melakukan penyelidikan mendalam, Jae-sin pun mulai menetapkan Hyoi sebagai tersangka utama, dimulai dari kartu identitas palsu hingga riwayat keluarganya. Jae-sin lalu menyelinap masuk ke dalam rumah Hyoi. Dengan hati-hati, Jae-sin menyisir setiap ruangan, namun Hyoi nampak tak ada di sana. Jae-sin lalu memasuki kamar Hyoi. Di sana ia menemukan karikatur-karikatur yang sama persis seperti yang ditaruh di meja kantornya. Ketika Jae-sin fokus pada karikatur tersebut, tiba-tiba Hyoi muncul dari belakang pintu. Gyeongju lalu masuk ke dalam rumah Hyoi karena ia pun telah tahu bahwa Hyoi adalah pembunuh berantai dan yang mengiriminya SMS tentang pembunuhannya. Namun, sesampainya di sana, Gyeongju melihat bercak darah, serta kartu identitas Jae-sin tergeletak di sana. Gyeongju pun mulai mengkhawatirkan sahabatnya itu. Pada saat ia mencari Jae-sin di dalam ruangan Hyoi, tanpa disengaja ia melihat foto masa kecil Hyoi bersama foto ibu Hyoi. Dari sanalah Gyeongju lalu mengingat Hyoi lalu ia pun flashback. Gyeongju membunuh ibunya Hyoi karena menurutnya ibunya Hyoi yang merupakan seorang rentenir di mana orang tua Gyeongju mempunyai hutang padanya membunuh dan membakar orang tuanya. Pada saat membunuh, Hyoi yang masih kecil menyaksikan itu semua. Kita juga bisa melihat momen di mana Gyeongju mengikat ibunya ke tangga usai membunuhnya. Dari sana, kita bisa simpulkan bahwa Hyoi mengkopi pola Gyeongju dalam membunuh korbannya. Hyoi lalu mengirim SMS pada Gyeongju untuk segera mencari temannya Jae-sin. Tanpa pikir panjang, Gyeongju pun lalu pergi keluar dan tiba-tiba Gyeongju berusaha mengejar Hyoi, namun Hyoi terlihat mempermainkan mobilnya. Lalu tiba-tiba ia lalu mengejarnya lagi dan lagi sampai tiba di lapangan sebuah sekolah. Hyoi lalu memanggil Gyeongju. Dengan penuh amarah, Gyeongju hendak menyerang Hyoi memakai sebuah kapak. Namun,
Hyoi menodongkan senjata dan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Hyoi lalu bercerita mengapa Gyeongju tak mengenalnya selama ini. Ia juga bilang bahwa alasannya ia kembali ke kota adalah untuk Gyeongju. Ia pun membunuh orang-orang juga karena Gyeongju. Gyeongju yang tidak mau bertele-tele lalu kembali menyerang Hyoi. Namun Hyoi lalu menunjuk ke arah Jae-shin yang ternyata telah diikat di tiang. Gyeongju pun lalu berusaha untuk melepaskan sahabatnya itu. Namun Gyeongju pun lalu syok karena sahabat sejatinya kini telah tiada. Oke, jadi selama ini antara Hyoi, Gyeongju, dan Jae-shin memiliki keterikatan masa lalu yang sama karena pernah tinggal di panti asuhan yang sama. Jae-shin lebih dulu tinggal di sana karena ortunya meninggalkannya, sementara Gyeongju tinggal di sana setelah ortunya meninggal karena kebakaran yang secara harfiah dibunuh secara tidak sengaja oleh Jae-shin. Sementara Hyoi masuk panti asuhan tersebut karena Gyeongju membunuh ibunya yang dianggap sebagai pelaku pembakaran dan pembunuhan orang tuanya. Tidak hanya itu, Gyeongju juga melindungi Hyoi ketika kecil karena ia selalu jadi bahan olok-olok oleh teman-teman kelasnya. Hyoi berterima kasih pada Gyeongju karena telah membunuh ibunya yang abusive alias kejam. Namun Hyoi juga bilang bahwa dirinya terobsesi dengan membunuh orang karena dulu menyaksikan Gyeongju membunuh. Jadi si Hyoi ini mempunyai perasaan campur aduk pada Gyeongju. Hyoi bertanya lagi, bagaimana perasaan Gyeongju setelah membunuh orang dan apakah ia sebenarnya dari dulu ingin membunuh temannya sendiri? Hyoi lalu menyuruh Gyeongju untuk menembak dirinya dengan senyum layaknya maniak. Tapi tiba-tiba tamat ending yang sungguh menggantungkan, bosku. Ngerti gak? Gue masih harus berkali-kali nonton ya. Oke, jadi begitulah alur film Korea yang berjudul Our Town yang dirilis pada tahun 2007. Jadi guys, film ini tuh memiliki latar belakang cerita yang kompleks dan kadang kita harus menontonnya berulang-ulang agar gak kehilangan arah. Ceritanya rumit, banyak flashback dan plot twistnya awalnya seru, cuman ketika filmnya tamat, kita sebagai penonton tuh bingung apa sebenarnya tujuan Hyoi menjadi pembunuh berantai. Lalu kenapa dia gak ngomong langsung pada Gyeongju atau Jae-shin karena mereka itu kan udah tinggal di panti asuhan yang sama selama masa-masa mereka ketika kecil.